PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh. Produksi Harafana Records. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Oh, jadi ayam ini harus saya buang, Den, ya? Kenapa harus dibuang? Jadi, Dawala, ayam itu peliharalah sebaik-baiknya. Dan tempatkan pada kedudukannya yang wajar. Beri ayam itu kandang yang baik, lalu beri makanan yang baik pula. Maka dia akan tumbuh menjadi ayam yang baik, sehat dan kuat. Iya. Baiklah, Den. Aden ini sebenarnya siapa sih, Den? Namaku Bentar. Aku orang Madangkara. Tempat tinggalku di Kadipaten Camparing, yang termasuk wilayah kerajaan Madangkara. Raden tentunya keturunan bangsawan ini. Sebab kalau orang biasa mah tidak mungkin bisa berbicara sebagai seorang pendeta Brahmana. Iya. Aku tidak perlu menyembunyikan siapa diriku. Aku memang keturunan bangsawan. Saya, Den, saya akan mengabdi kepada Aden lah. Jawa. Den, ya. Begitu mudahnya kau menyatakan diri sebagai abdi. Kalau aku seorang penipu, kau akan celaka. Den, hati saya kan yang berkata, Den, bahwa Aden bukan seorang penipu. Kenapa betul, kau Den. ingin mengabdi kepadaku? Apakah kau tidak punya tujuan dan cita-cita? Den, Ya. ini terus terang nih, Den, ya. Cita-cita saya ingin mencari pengalaman, merantau kemana saja. Tapi kalau tidak punya teman, ya ternyata susah, Den. Banyak bahaya. Jadi saya ingin ikut Aden biar ada teman begitu, Den. Iya. Dawala. Ya. Kau asli orang mana? Saya orang Bantam Girang, Den. Ya, baiklah. Kau boleh ikut dengan aku. Terima kasih, Den. Terima kasih ya, Den, ya. Den, pergi ke Kademangan Balaga. Mau apa, Den? Mau meresmikan pemberian hadiah kepada rakyat di sana. Peresmian? Iya. Hadiah? Maksudnya apa itu, Den? Selama 30 tahun lebih, rakyat Kademangan Balaga berbakti dengan setia kepada kerajaan Madangkara. Sehingga 3 kali berturut-turut berhasil memperoleh hasil panen yang paling berlimpah. Untuk itu, sudah sepatutnya mendapat anugerah penghargaan dari kerajaan. Kenapa harus diberi penghargaan, Den? Maksudmu? Bukankah memang sudah sewajibnya rakyat berbakti pada kerajaan? Memang. Akan tetapi, untuk rakyat Kademangan Balaga agak lain. Lain? Kademangan Balaga bekas wilayah kerajaan Pariman, yang giat membantu pemberontakan Adipati Panulus ketika bangkit ingin melepaskan diri dari kekuasaan Madangkara. Jadi boleh dikatakan bekas musuh kerajaan Madangkara. Kemudian takluk, lalu bersumpah setia kepada Madangkara. Dan sumpahnya itu benar-benar dibuktikan. Untuk itu sudah sepatutnya Raja Madangkara memberikan anugerah. Kalau memberikan hadiah kepada seseorang gampang, Den. Misalnya pakaian atau kendaraan atau rumah. Nah, lalu kalau memberikan hadiah kepada orang banyak, apa yang akan diberikan, Den? Candi. Hah? Candi? Iya. Sebuah candi yang besar dan bagus. Sebagai tanda anugerah kesetiaan kepada rakyat Kademangan Balaga. Candi mah tidak bisa dimakan, Den. Tidak bisa dimakan? Iya, candi mah tidak bisa dimakan. Hanya bisa dipandang saja. Dilihat, dikagumi sebagai suatu kebanggaan. Tapi kalau uang, Den, banyak manfaatnya. Bisa untuk beli makanan, beli pakaian, atau bahkan beli tanah dan sawah. Iya, betul. Dawala. Iya. Perkataanmu benar. Akan tetapi memberi uang kepada orang yang jumlahnya ribuan memerlukan penanganan yang tidak gampang. Akan muncul akibat samping yang sangat riskan, yang bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya,
kecurangan dari beberapa petugas Kademangan begitu? Salah satunya itu. Pemberian uang itu harus diawasi oleh beberapa petugas dari kerajaan, Den. Hal itu akan membuat petugas Kademangan tersinggung, merasa tidak dipercaya, bahkan dicurigai. Iya. Mereka bisa ngamuk ya, Den ya? Iya. Tindakan petugas kerajaan yang mengawasi langsung pekerjaan-pekerjaan petugas Kademangan di dalam membagi-bagikan uang kepada penduduk bertolak belakang dengan tujuan dari pemberian hadiah itu, yakni penghargaan atas kesetiaan dari pengabdian mereka. Artinya, dianggap setia, tapi kok dicurigai? Kan lucu? Iya, benar, Den. Jadi, cara yang paling bagus ialah memberikan manfaat yang nyata, yang langsung bisa dirasakan kegunaannya oleh rakyat Kademangan. Misalnya, jembatan, pembuatan jalan, atau membuat bendungan untuk pertanian. Iya, Den. Untuk itu, harus dicari dulu apa yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Kademangan itu. Baru kita berikan. Maka manfaatnya akan benar-benar terasa. Tapi, Den, Iya. pembuatan candi tetap dikerjakan? Itu tetap dikerjakan. Sebuah candi yang ukurannya sesuai dengan luasnya wilayah Kademangan Balaga akan didirikan di tengah-tengah alun-alun sebagai peringatan anugerah dari Raja Madangkara kepada rakyat Kademangan Balaga. Iya. Hanya aku sekarang dan berlari-lari menuju ke sini. Siapa orang itu? Dan apa maksudnya? Melihat gerak-geriknya, orang itu bukan orang jahat. Sampurasun. Rampes. Apakah Tuan adalah Raden Bentar? Mengapa kau beranggapan aku seorang raden? Meskipun Tuan berpakaian sangat sederhana, seperti rakyat jelata, namun raut wajah Tuan yang memancarkan kewibawaan seorang bangsawan. Kau benar. Akulah Raden Bentar. Daulat Raden. Hamba menghaturkan sembah. Sembahmu aku terima. Tapi siapakah kau sebenarnya? Hamba seorang tamtama yang ditugaskan menyambut kedatangan Raden. Oh, Silakan Raden berjalan dengan aman. Hamba akan mendahului untuk melaporkannya kepada Ki Demang Balaga. tidak usah, Tamtama. Lebih baik kita berjalan bersama-sama. Tidak, Raden. Karena kami sudah mempersiapkan sambutan yang istimewa. Sambutan yang istimewa? Yang bagaimana itu? Begini, saudara. Oh iya, aku lupa. Kenalkan, ini temanku. Namaku Dawala. Aku Tamtama. Ya, sudah tahu lah. Tadi waktu kau memperkenalkan diri kepada Raden Bentar. Iya. Sambutan yang istimewa itu mau pakai arak-arakan? Betul. Raden Bentar akan dinaikkan ke sebuah tandu yang sangat indah. Berukir dan bertilam kain sutra. Dipikul oleh 8 budak belian. Berjalan diiring oleh penabuh gamelan dan barisan pengawal Kademangan yang berpakaian seragam paling indah. Wah, bukan main. Iya. Kemudian diarak melalui jalan-jalan besar di Kademangan sampai ke pendopo Kademangan. Di muka tangga pendopo, Ki Demang Balaga sendiri yang akan menyambut kedatangan Raden Bentar. Lalu 20 orang gadis cantik yang berpakaian indah berbaris di kiri kanan tangga pendopo akan menabur-naburkan bunga di sepanjang tangga yang akan dilalui oleh Raden Bentar. Wah, asik banget itulah. Benar-benar sangat menyenangkan itu. Ya. Justru sebaliknya. Lah, sebaliknya bagaimana, Raden? Bagiku tidak menyenangkan. Wah, Raden mah keliru. Coba, siapa yang tidak senang diusung di atas tandu, diiringkan barisan Kademangan, dibuai oleh tabu-tabuan gamelan yang mendayu-dayu, melantungkan lagu-lagu yang merdu ya, yang ditendangkan oleh juru sinin pilihan. Ayo, siapa, Den? Lalu diarak keliling kota, di sepanjang jalan penduduk berjubel-jubel mengeluh-ngeluhkan kita. Kemudian barisan gadis-gadis cantik yang berpakaian indah menabur-naburkan bunga sambil menari lemah gemule. Den, sungguh aduh Den. Pokoknya Aden saat itu akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia, Den lah. Justru aku akan menjadi semakin berduka. Lah,
Kenapa, Den? Kenapa begitu? Aku tidak suka upacara yang seperti itu. Aku akan lebih merasa bahagia bila mana upacara dilakukan dengan sederhana. Bahkan akan lebih menyenangkan hatiku bila tidak ada upacara penyambutan sama sekali. Tidak disambut sama sekali? Iya, akan lebih bebas, lebih leluasa. Dengan perasaan yang gembira, aku akan berjalan memasuki pusat Kademangan. Tanpa ditandu, tanpa diarak, dan tanpa dieluk-elukan. Maka dengan lega aku berjalan-jalan menikmati keindahan kota Kademangan Balaga. Saya jadi bingung nih. Kok jadi terbalik? Kalau saya mah, Den, ingin sekali deh sanjung-sanjung dan dipuji-puji, menjadi pusat perhatian. Dawalah. Memang banyak yang merasa senang kalau dirinya dipuja-puja dan diagung-agungkan. Tapi banyak pula yang tidak. Nah, aku termasuk yang tidak. Tamtama. Daulat, Raden. Katakan kepada atasanmu, Ki Demang Balaga, batalkan acara penyambutan itu. Dibatalkan, Raden? Iya. Tapi nanti Ki Demang akan kecewa. Sebab semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, Raden. Aku tidak peduli. Sekarang kau pulang duluan dan panggil Ki Demang Balaga ke sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana sampai dia datang. Daulat, Raden. Pengaturannya begini. Berjalan paling depan satu regu pasukan khusus Kademangan. Di belakangnya rombongan penabuh gamelan, baru tandu Raden Bentar, dan di belakangnya barisan pengawal lagi. Lalu jalan mana saja yang akan dilalui rombongan Raden Bentar itu, Ki Demang? Jalan-jalan yang besar saja. Oh, baik, Ki Demang. Menurut perhitunganku, kalau tidak ada hambatan, hari ini Raden Bentar sudah akan tiba di tapal batas Kademangan. Kalau begitu, rombongan penjemput harus sudah diberangkatkan ke gerbang kota Ki Demang. Benar. Siapkan segera. Baik, Ki Demang. Ayo semuanya kumpul. Siapkan rombongannya masing-masing. Kita akan segera berangkat ke gerbang kota. Ki Demang! Nah, kau Tamtama, bagaimana? Ki Demang Balaga? Kau Tamtama yang aku tugaskan berjaga di tapal batas, menunggu kedatangan Raden Bentar. Lalu apakah beliau sudah datang? Sudah, Ki Demang. Sudah? Kapan? Tadi pagi. Bagus. Segera kita berangkatkan rombongan penyambut. Sebentar, Ki Demang. Bagaimana? Ki Demang dipanggil oleh Raden Bentar. Apa? Aku dipanggil? Iya, Ki Demang. Raden Bentar ingin berbicara empat mata dengan Ki Demang. Ada apa? Raden Bentar tidak mau ada acara penyambutan. Apa? Tidak mau disambut? Betul, Ki Demang. Kenapa bisa begitu? Raden Bentar akan segera kembali ke Madangkara kalau disambut dengan acara besar-besaran. Waduh, celaka. Lebih baik sekarang juga Ki Demang berangkat ke tapal batas menghadap pada Raden Bentar. Baik, aku akan segera ke sana. Den? Iya. Kademangan Balaga itu kademangan yang besar ya, Den, ya? Iya. Merupakan sebuah kademangan yang sedang berkembang. Dan perkembangannya sangat pesat. Sebenarnya sudah cukup pantas menjadi sebuah kadipaten. Mungkin tahun depan akan diresmikan menjadi sebuah kadipaten. Iya, iya. Iya, Raden. Ya? Ada seorang penunggang kuda sedang berpacu menuju ke sini tuh, Den. Iya. Aku sudah melihatnya. Waduh, tangkas sekali dan sangat gesit penunggang kuda itu. Memacu kuda dengan cepat melintasi pada belukar itu, Den. Dialah Ki Demang Balaga. Oh iya? Iya.
Daulat Raden Bintang. Selamat datang di Kademangan Balaga. Terima kasih, Ki Demang. Bagaimana keadaan Raden? Apakah tidak mengalami hambatan atau rintangan selama dalam perjalanan? Tidak sama sekali, Ki Demang. Ya, syukurlah. Dan kau sendiri, bagaimana kabarnya? Berkat doa Raden, saya dalam keadaan baik, tak kurang satu apa. Syukurlah. Akan tetapi hati saya menjadi was-was. Sebab tamtama penjaga tapal batas melaporkan pada saya bahwa Raden berkehendak membatalkan acara penyambutan. Betul, Ki Demang. Mengapa demikian, Raden? Acara penyambutan yang diselenggarakan besar-besaran seperti itu tentunya makan biaya yang besar. Ya, benar, Raden. Akan tetapi tidak menjadi masalah karena biaya itu ada, Raden. Alangkah baiknya bila biaya yang besar itu dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi penduduk warga Kademangan. Biaya tersebut saya ambil dari kelebihan setelah semua kebutuhan rakyat Kademangan terpenuhi. Jadi sama sekali tidak akan merugikan penduduk, Raden. Kalau kehidupan penduduk sudah terjamin dan masih tersisa biaya yang besar, lebih baik disimpan. Untuk suatu ketika dipergunakan kalau ada keperluan yang mendadak. Misalnya, bila terjadi bencana alam, banjir besar yang merusakkan jembatan dan bendungan, atau ada angin ribut yang merusakkan rumah-rumah penduduk, atau mungkin terjadi gempa bumi yang banyak merobohkan bangunan besar, dan sebagainya. Raden, selama ini saya bersama dengan para bawahan saya selalu memikirkan kesejahteraan penduduk. Semua saran dan bimbingan yang Raden berikan selama ini selalu kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan hasilnya, Raden sendiri sudah mengetahuinya. Kademangan Balaga menjadi sebuah kademangan yang paling makmur. Kehidupan penduduknya terjamin dan sejahtera. Itu semua tidak lain karena kerja keras yang tiada mengenal lelah, Raden. Iya, aku tahu semua itu, Ki Demang. Kau sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Setelah sekian tahun kami memeras keringat, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Sekarang kami semua memetik hasilnya, yaitu madu kenikmatan kemakmuran. Jadi saya kira sudah wajar kalau kami ingin merayakannya, Raden, sebagai ungkapan rasa gembira bahwa kerja keras kami selama ini tidak sia-sia. Ungkapan rasa gembira bisa diwujudkan di dalam menyatakan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Itu pun sudah kami lakukan, Raden. Di tempat-tempat ibadat yang tersebar di mana-mana, kami selalu menghimbau agar selalu melakukan upacara syukur kepada Yang Maha Pencipta atas nikmat karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Acara peresmian Candi Anugrah yang akan diresmikan oleh Raden, dan acara penyambutan yang kesemuanya akan diselenggarakan dengan meriah, bukan atas kehendak saya sendiri, Raden. Oh ya? Bukan kemauanmu? Betul, Raden. Semua itu atas kemauan penduduk warga Kademangan Balaga. Karena semuanya merasa bahagia. Jadi, saya hanya melaksanakan apa yang menjadi kemauan penduduk. Karena saya melihat untuk keperluan tersebut tersedia dengan cukup. Saya mohon, Raden tidak mengecewakan penduduk yang sekian lama sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan acara ini, Raden. Percayalah, Raden. Kami bukannya hendak melakukan pesta pora serta berfoya-foya yang tiada artinya. Kami tidak akan tenggelam dalam mabuk keberhasilan. Kami akan tetap mawas diri, menimbang untung dan rugi dengan seksama, Raden. Iya. Aku dapat mengerti terhadap apa yang kau paparkan. Dan aku tidak keberatan. Akan tetapi masalahnya, aku tidak mau disanjung-sanjung dan diagung-agungkan. Aku ingin yang biasa-biasa saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Raden. Kami sama sekali tidak bermaksud memuja dan mengagung-agungkan Raden.
Kami hanya ingin menunjukkan rasa gembira dan kesetiaan kami kepada Raden sebagai panutan, sebagai junjungan. Setelah Tuanku Brahma tiada, Radenlah pembimbing kami yang selalu menunjukkan cara kerja yang baik kepada kami. Baiklah, Ki Demang. Aku bersedia. Terima kasih sekali, Raden. Terima kasih. Tapi masih ada tapinya. Apa itu, Raden? Aku tidak mau dinaikkan ke atas tandu. Aku ingin jalan kaki bersama dengan penduduk lainnya. Untuk keamanan, sebaiknya Raden tidak jalan kaki. Apakah keadaan di sini tidak aman? Bukan begitu, Raden. Kalau Raden jalan kaki, tentu akan diserbu oleh penduduk yang sekian lama merindukan kedatangan Raden. Tapi, kalau Raden duduk di atas tandu, penduduk tidak akan berani dekat. Mereka akan melampiaskan kerinduannya dengan melambai-lambaikan tangan sambil bersorak-sorai mengeluh-elukan Raden. Kalau begitu, aku naik kuda saja. Naik kuda... Beri aku seekor kuda yang baik. Maka aku akan lebih senang berkuda di tengah-tengah pasukan pengawal daripada digotong-gotong di atas tandu. Sebab yang pantas duduk di atas tandu dipikul oleh para budak belian hanya untuk raja atau putri keraton. Dan aku bukan raja, tapi aku seorang ksatria kerajaan yang sanggup menempuh mara bahaya, berjalan kaki berhari-hari tanpa berhenti. Daulat Raden, kehendak Raden akan saya laksanakan. Segera saya siapkan satu ekor kuda yang baik untuk tunggangan Raden. Terima kasih. Bukan main, ramai banget. Penduduk berjubel-jubel, berjejer di pinggir jalan, melambai-lambaikan tangan, mengeluh-ngeluhkan Raden Bentar. Sudah lama sekali penduduk di sini ingin melihat Raden Bentar secara langsung. Sehingga hari ini mereka semuanya keluar dari rumah, memadati jalan-jalan yang akan dilalui Raden Bentar. Seumur hidup, baru kali ini saya melihat keramaian seperti ini. Saya pun juga begitu. Loh, ya? Apakah selama ini tidak pernah ada acara yang seperti ini? Tidak pernah. Oh, pantas. Ramai banget. Meriah sekali. Nah, kita sudah sampai di pendopo Kademangan. Wah, pendopo Kademangan itu bagus sekali. Cukup besar dan megah. Nah, Raden, kita sudah tiba di pendopo Kademangan. Silahkan Raden turun dari kuda. Iya, baik. Dan perkenankan saya untuk menyambut kedatangan Raden secara resmi. Silahkan, Ki Demang. Dawala, Iya, Aden. sebaiknya kau tidak pergi kemana-mana. Tetap berada di dekatku. Nanti kalau kau ingin jalan-jalan, melihat-lihat keramaian setelah acara ini selesai. Baik, Den. Pendopo Kademangan itu bagus dan megah. Ditambah lagi dengan hiasan warna-warni, menjadi tambah meriah. Lihat Raden. Iya. Barisan pasukan Kademangan itu kelihatan rapi sekali ya. Berbaris berderet-deret di muka tangga pendopo, memakai pakaian seragam yang indah, memegang tombak dan perisai. Iya. Tapi saya lebih senang memandang yang itu tuh, Den. Yang mana? Itulah barisan gadis-gadis cantik yang berdiri di kiri kanan undak-undakan tangga pendopo itu, Den. Iya. Rupanya sengaja dikumpulkan 20 orang gadis yang semuanya cantik, berpakaian indah, menambah semarak suasana. Wah, semuanya memegang bokor emas. Wah, isinya pasti bunga. Bunga-bunga yang akan ditaburkan ke lantai tangga pendopo yang nantinya akan dilalui oleh Raden. Iya. Dawala,
Sebenarnya aku tidak suka acara seperti ini. Tapi aku kasihan kepada penduduk yang berhati tulus tanpa ada rasa pamrih apapun. Iya, Den. Acara yang meriah dan diselenggarakan secara besar-besaran ini timbul dari hati penduduk yang tulus sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Aden. Iya. Nah, Ki Demang Balaga sudah maju ke depan, berdiri di atas tangga pendopo. Raden Bentar yang kami cintai, saya atas nama penduduk Kademangan Balaga mengucapkan selamat datang. Mari Raden, kita menuju ke ruang utama. Baik. Raden telah menempuh perjalanan yang jauh. Raden telah menempuh perjalanan yang jauh. Tentunya letih dan haus. Untuk itu perkenankan kami menjamu ala kadarnya. Terima kasih, Ki Demang. Mana sahabatku? Dawala. Yang bersama dengan Raden? Benar. Jagabaya. Daulat Ki Demang. Ada apa Ki Demang? Kemana Tuan Dawala, sahabatnya Raden Bentar ini? Ada di teras senam di belakang, sedang bercakap-cakap dengan kelompok gadis penyambut. Oh, iya. Tolong dipanggil. Suruh ke sini. Daulat Raden. Ya, Raden. Memanggil saya? Iya. Dawala. Kau tentunya merasa letih, haus dan lapar. Iya. Marilah bersamaku menghadiri perjamuan. Wah, rasa letih saya mendadak hilang, Den. Karena senang sekali melihat gadis-gadis cantik, Den. Iya, Den, betul. Tidak ada yang jelek, semuanya cantik, Den. Bukan main, Den. Ada apa, Dawala? Tapi senang dengan gadis-gadis. Seleranya Betul, Den, cantik, Den. Ada apa? Jamuan makan ini benar-benar istimewa, Den. Hidangan pelbagai jenis makanan dan minuman yang lesat-lesat. Wah, ini sih perjamuan orang-orang besar yang terhormat, Den, ya. Kau juga orang besar, bukan? Lah bukan, Den. Saya mah rakyat jelata, Den. Saat ini, di sini, kita sedang jadi orang besar. Besok atau lusa, kalau kita sudah keluar dari sini, kita menjadi orang biasa lagi. Saya ini mimpi apa? Berkenalan dengan Raden, jadi terbawa-bawa menjadi orang terhormat. Sudahlah, ayo, hidangan itu disantap. Ya, baik, Den. Aden, saya jadi bingung. Semua makanan dan minuman yang terhidang ini saya tahu jenis makanan dan minuman yang mahal. Tapi saya jadi asing, Den. Sebab belum pernah tahu mencicipi model seperti ini. Ambil saja mana yang kau sukai, lalu dirasakan. Kalau enak, terus dimakan. Kalau tidak, jangan dimakan. Iya, Den. Ya. Silahkan Tuan Dawala, ini kamar untuk Tuan. Jangan sebut saya Tuan lah. Saya bukan orang bangsawan. Saya mah rakyat jelata. Tapi Raden Bentar menyuruh saya menghormati Tuan. Ya, meskipun begitu, panggil saja saya. Dawala begitulah, biasa. Langsung sebut nama saja. Atau kamu begitu, biar lebih akrab lah. Iya. Iya, Raden Bentar kemana?
Sedang melakukan perundingan empat mata dengan Ki Demang Balaga di ruang sidang. Oh, Silahkan beristirahat. Bila ada keperluan, panggil saja pelayan. Dia akan segera menyediakan keperluan Tuan. iya, baik, terima kasih. Inilah Candi Anugrah itu, Raden. Iya. Tiruan Candi Anugrah dalam ukuran kecil ini seluk-beluk bentuknya sama persis dengan aslinya. Iya. Ki Demang, siapa yang membuat candi tiruan ini? Saya sendiri, Den. Oh iya? Oh, hebat sekali. Ternyata Ki Demang menyimpan bakat yang besar sebagai ahli pahat. Saya masih belajar, Den. Iya, Candi Anugrah Tiruan ini dibuat dari kayu, bukan dari tanah seperti biasanya. Berarti pembuatannya memerlukan keahlian khusus, sebab lebih sulit. Semenjak kecil saya memang senang sekali dalam bidang seni pahat, khususnya membuat patung dari kayu, Den. Iya. Candi Anugrah Tiruan ini sesuai dengan yang kita rancang 1 tahun yang lalu. Betul, Raden. Dan pembuatannya sudah rampung seluruhnya. Iya. Didirikan di mana? Di tengah alun-alun, Den. Apakah tidak merusak pemandangan keindahan kota? Sama sekali tidak. Bahkan sebaliknya, menambah indah dan berwibawa. Di mana nantinya akan menjadi kebanggaan seluruh warga Kademangan Balaga. Itu semua menghabiskan biaya berapa? Sesuai dengan biaya yang telah ditentukan oleh Raden. Iya. Candi itu sederhana tapi indah, Den. Iya. Membuat candi yang indah dengan biaya yang besar, itu sudah wajar. Sebab dengan biaya yang besar, kita bisa membuat apa saja menjadi indah. Tapi, bagaimana caranya dengan biaya yang sedikit, tapi hasilnya indah? Nah, itu adalah tantangan bagi kita. Iya, betul, Den. Sebab yang indah, yang besar, dan yang megah tidak selalu harus didukung oleh biaya yang besar. Dengan biaya yang kecil, kalau kita pandai mengolahnya, bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Iya, benar, Den. Kapan upacara peresmian Candi Anugrah itu dilaksanakan? Besok pagi, Den. Upacara peresmian Candi Anugrah itu dilaksanakan dengan sederhana saja. Tidak usah bertele-tele. Singkat saja. Tidak usah mendirikan panggung kehormatan. Semuanya berdiri, berbaur dengan penduduk. Hal itu akan lebih menambah keakraban antara kita dengan penduduk. Baik, Den. Nah, sekarang aku akan istirahat. Besok kita bertemu lagi. Baik, Den. Bagaimana, Dawala? Kau senang? Bisa istirahat? Wah, saya ini tidak pernah bermimpi akan bisa merasakan tinggal di sebuah kamar yang mahal, tidur di atas tempat tidur yang mahal pula. Padahal sehari-harinya saya tinggal di rumah gubuk yang reot, Den. Tidur di atas balai-balai kayu yang lapuk. Dawala, sebuah pengalaman yang bagus, bukan? Iya, memang bergaul dengan orang besar serba menguntungkan, Den. Jadi ikut dihormat dan dihargai. Tidak juga, Dawala. Bergaul dengan orang besar tidak selamanya mendatangkan keuntungan. Bahkan bisa terjadi sebaliknya. Bergaul dengan orang kecil dari kalangan rakyat jelata bisa lebih banyak mendatangkan keuntungan. Artinya, keuntungan bagi semua pihak yang membuat diri kita menjadi bahagia. Paling tidak akan menimbulkan beban batin yang berat. Beban batin? Ya, kalau antara sesama orang besar, tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau kena pada orang kecil, bisa jadi masalah. Karena dia akan memaksakan diri. Maksud Aden?
Orang kecil maksudku, orang yang dari kalangan biasa. Merasa bangga kalau punya teman orang besar. Lantas, dia memaksakan diri untuk sejajar dengan orang besar tersebut. Membeli pakaian yang mahal-mahal, membuat rumah yang megah, membeli kendaraan yang mewah. Semua itu diada-adakan, meskipun harus berhutang, pinjam uang sana-sini, atau bahkan menjual barang. Wah, bahaya. Bisa bangkrut atuh, Den. Akibat sampingnya memang begitu. Untuk bisa bergaul dengan orang kalangan atas, dia harus memaksakan diri agar nampak sebagai orang kalangan atas yang terbiasa hidup mewah. Iya. Orang gedean mana mau makan di rumah makan yang jelek ya, Den ya? Iya. Pasti di rumah makan yang mewah dan mahal. Oh, sekali makan tahu habis berapa itu, Den. Mendingan uangnya dikasihkan pada saya, bisa untuk beli sawah. Nah, Dawala. Iya ya. Sekarang kau istirahat. Besok pagi kita pergi ke alun-alun. Ke alun-alun? Ada apa, Den? Menghadiri peresmian Candi Anugerah. Oh iya. Baik, Den, saya ikut. Wah, tentu sangat menarik menyaksikan acara yang besar dan meriah dan pesta yang semarak. Dawala. Iya, Den. Peristiwanya memang peristiwa yang besar. Iya. Tapi acaranya biasa saja. Masa, Den? Kan biasanya suka ada tari-tarian atau pertunjukan yang meriah sebelum upacara resmi dimulai. Tidak ada. Kok tidak ada? Peristiwa besar tidak selalu harus dilakukan dengan acara yang besar dan berlebih-lebihan. Cukup dilaksanakan secara sederhana, tapi hikmat. Maka akan terasa lebih meresap. Saya heran, Den. Heran? Iya. Raden masih muda, orang terpandang, keturunan bangsawan. Ya, seharusnya menyukai hal-hal yang megah dan mewah, sebagaimana lazimnya anak-anak muda, terutama dalam soal perempuan, Den, terhadap gadis-gadis cantik. Tapi Raden sebaliknya, Den, lebih suka sederhana dan tidak tertarik pada gadis cantik. Sikap Raden sangat dingin kepada gadis-gadis cantik. Aku senang pada gadis-gadis yang cantik. Tapi kesenangan itu tidak perlu dipertunjukkan, bukan? Raden terlalu sopan, menjaga kewibawaan sebagai orang bangsawan dengan ketat sekali, Den. Aku bukan orang yang suci, Dawala. Tapi aku bukan pengobral cinta. Sebab cinta bukan untuk diobral. Iya. Raden benar-benar berbeda dengan para pemuda bangsawan lainnya yang sering saya lihat. Mereka itu benar-benar memanfaatkan kebangsawanannya untuk menggait gadis-gadis cantik sebanyak-banyaknya, Den. Tapi Raden mah tidak. Untuk menjadi laki-laki yang suci sangat mustahil. Tapi paling tidak, aku akan berusaha untuk menjadi laki-laki yang baik, Candi Anugerah. Oh, tidak terlalu besar dan nampak sederhana ya, Den? Kalau terlalu besar, tidak sesuai dengan luasnya pusat kota Kademangan. Sekaligus disesuaikan dengan luasnya alun-alun. Dibuat sederhana, tapi tidak melupakan unsur keindahan. Artinya, kita mengajari penduduk untuk tetap menghargai kesederhanaan. Iya. Den, Ya. tidak ada panggung kehormatan. Lalu Raden akan duduk di mana? Aku akan berdiri di mana saja, membaur dengan penduduk yang berjubel-jubel itu. Allah. Raden benar-benar mencintai orang kecil nih. Raden, semuanya sudah siap. Baik, mari kita mulai. Kidemang, Iya. para pendeta Brahmana yang akan membuka upacara dengan persembahan doa ada di mana? Berada di muka candi, Raden. Baik, mari kita ke sana. Daulat, Raden. Wah, sederhana sekali upacara itu. Ya, semua itu atas permintaan Raden Benta.
yang tidak menyukai kemewahan yang berlebih-lebihan. Iya, Nah, para pendeta Brahmana sudah mulai membaca doa. iya. 5 orang pendeta Brahmana duduk bersila di muka candi, membakar dupa dan melantunkan doa-doa. Ya, para pendeta sudah selesai melakukan upacara doa. Iya, Raden Benta sudah maju ke depan. Sebentar lagi dia akan meresmikan candi Anugrah. Wahai rakyat warga Kademangan Balaga, terimalah Candi Anugrah ini sebagai tanda cinta kasih dari Sri Baginda Maharaja Prabu Wanapati, Raja Kerajaan Madangkara. Jadikanlah Candi Anugrah ini sebagai kebanggaan, sekaligus sebagai bukti keberhasilan rakyat warga Kademangan Balaga yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah, sehingga membuahkan hasil yang gilang gemilang bagi kesejahteraan kita semua. Jagalah dan rawatlah Candi Anugrah ini agar dapat diwariskan kepada anak cucu kita kelak di kemudian hari. Maka dengan ini aku resmikan Candi Anugrah ini. Nah, Ki Demang, kita sudah sampai di tapal batas Kademangan Balaga. Aku rasa cukup sampai di sini saja Ki Demang dengan pasukan pengawal mengantarkan saya. Selanjutnya, biar saya dan Dawala yang meneruskan perjalanan sampai ke Madangkara. Saya atas nama seluruh penduduk Kademangan Balaga mengaturkan berlaksa-laksa terima kasih atas kemurahan hati Raden yang telah bersedia berkunjung di sini. Sama-sama, Ki Demang. Sampaikan sembah bakti saya untuk Sri Baginda Prabu Wanapati. Aku sampaikan. Selamat jalan. Tetap sejahtera untuk Raden dan tetap jaya untuk Kerajaan Madangkara. Terima kasih, Ki Demang. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ki Demang. Selamat jalan, Saudara Dawala. Terima kasih. Kenapa berhenti, Dawala? Sudah sore, Raden. Iya, hari mulai gelap. Tadi kita meninggalkan Kademangan Balaga terlalu siang. Jadinya kemalaman di jalan. Inginnya memang begitu. Pagi-pagi sekali kita pergi. Tapi karena masih banyak urusan yang harus aku selesaikan dengan Ki Demang, jadinya pada waktu tengah hari barulah kita bisa pergi. Saya sedang malas tidur di tengah hutan, Den. Jadi lebih baik kita mencari sebuah desa untuk menginap. Iya. Mungkin di sebelah selatan sana ada sebuah desa, Den. Sebab samar-samar terlihat sebuah daerah pesawahan. Iya. Ada sawah, biasanya ada desa. Iya.
Ayolah Den, kita ke sana. Boleh? Benar juga Den. Wah, di sini ada sebuah desa. Iya. Wah, desanya cukup ramai lagi. Tidak terlalu sunyi. Iya. Desa ini penduduknya cukup padat. Bahkan ada sebuah kedai yang besar, serta beberapa warung kecil di sepanjang jalan-jalan pusat desa. Padahal hari telah malam ya Den ya. Tapi masih banyak orang yang berlalu lalang di jalanan. Ayo, kita mampir ke warung makanan itu. Sekalian bertanya kalau ada rumah sewaan untuk kita menginap. Iya. Den, ada apa di sana itu Den? Kelihatannya ada yang bertengkar. Iya, beberapa orang berkerumun dan tertawa. Wah, tertawanya seperti ada yang lucu itu Den. Iya. Ayo kita lihatlah Den. Ayo. Dasar budek. Makanya dengarkan dulu yang jelas apa yang kusuruh, supaya tidak jadi salah-salah melulu. Apa? Marah-marah ke hulu. Mulai hari ini kau dipecat. Dicatat. Apa yang harus saya catat, Juragan? Sudah. Kacau ini. Ini ada apa? Kok ramai banget? Ini nih, pegawai dungu. Pegawai dungu? Saya suruh dia menaruh gula di atas peti. Malah ditaruh di luar. Tentu saja kehujanan. Gula merah 5 keranjang. Habis kan kena hujan. Oh, dia pegawai Bapak? Iya, aku yang punya kedai ini. Dia pegawaiku. Pegawaiku yang paling dungu. Juragan kan menyuruh saya gula itu ditabur. Jadi saya taburkan di luar di pekarangan. Aku suruh ditaruh, bukan ditabur. Ditabur. Kupingnya budak. Mesti disogok dulu pakai linggis itu. Pokoknya mulai hari ini saya tidak mau pakai kau lagi. Sudahlah. Apa sih? Saya ganti gula merah Bapak yang rusak itu. Ganti? Kebetulan saya juga sedang membutuhkan seorang pegawai. Oh, saudara juga punya kedai? Punya. Silakan, ambil saja bekas pelayan saya yang dungu itu. Baik, ini uang penggantian kerusakan gula merah. Hah? 6 ringgit? Ini kebanyakan. Harga gula merah yang rusak itu tidak sampai segini. Paling banyak cuma 3 ringgit. Tidak apa. Hitung-hitung, saya membayar pertama tenaga bekas pegawai Bapak itu. Begitu? Baiklah, terima kasih. Ayo, ikut aku. Ya, ikan hiu. Kok jadi ikan hiu? Waduh Den, wah kupingnya benar-benar budak ini Den. Lah sudahlah, ditarik saja. Biar ikut, ayolah Den yuk. Ayo. Tarik. Paku. Nama kamu siapa? Oh, 20. Budak ini Den. Sini. Dekat sini. Aduh. Ngomong apa sih? Mana telinga kamu lah. Biar aku berteriak di lubang telinga kamu supaya kamu bisa dengar dengan jelas ya. Aduh, Dengar nih. Nama kamu siapa? Oh, nama saya Saliwang. Pantas, Den. Telinga kamu budak. Cocok banget. Ya pendek Pendengaran memang. telinga kamu memang Saliwang. Ya saya pendek, Saliwang pendek. Kau bilang B. Sudahlah, ayo kita mencari rumah sewaan untuk menginap. Ada? Ada. Maksudmu? Kami mau mencari rumah penginapan. Kau bilang ada? Ya. Dawala, jangan galak-galak. Dia nanti malah tambah gugup. Lalu pendengarannya semakin jadi Saliwang. Mau cari rumah sewaan kan? Mau menginap? Benar. Kok Iya. benar ya? Iya benar kok. Oh, mungkin tidak selamanya. Iya, Den. Tidak selamanya. Bagaimana, Den lah? Iya, pendengaran telinganya kadang-kadang salah, tapi kadang-kadang betul. Oh, begitu, Den ya. Bisa jadi itu. Memang ada kok. Iya, ada. Iya. Di mana itu? Rumah Mang Kardi di perempatan jalan yang sana itu sering disewa orang untuk penginapan. Baik, mari kita ke sana.
rumahnya kecil. Kamarnya hanya ada 2, Den. Di sebuah desa yang kecil, rumah seperti ini sudah cukup bagus. Meskipun kecil dan sederhana, tapi bersih. Iya, ongkos sewanya murah lagi, Den. 1 malam hanya 15 ketip. Iya. Saliwang. Sini masuk loh. Kenapa berdiri terus di luar? Ayo masuklah. Saya tidur di sini saja, di luar. Jangan, di luar hawanya terlalu dingin. Memang enaknya tidur di dalam rumah. Di luar dingin. Dasar. Sepi banget lah. Topi. Apa? Topi? Kau minta kopi. Kumat lagi ini. Tadi telingamu sudah bagus, sekarang rusak lagi. Loh. Apa? Sepi. Bukan topi. Juga bukan kopi. Api. Masa bodoh lah. Iya. Malah tertawa. Dasar budak le. Iya. Susah ngomong sama orang Saliwang ya. Kalau dingin memang harus pakai api biar tidak kedinginan. Kok tidak bisa tidur? Padahal tadi siang capek sekali. Raden Bentar pasti sudah tidur di kamar depan. Ada orang. Barang? Orang. Oh, terang. Bodoh. Ya, benar. Aku mendengar suara langkah orang di luar. Loh, banyak. Lebih dari 2 orang mengendap-endap seperti mau mengintip. Lah, kebetulan sedang terang bulan. Jadi kalau aku intip keluar, pasti mereka akan kelihatan. Ya, aku akan mengintip mereka dari celah-celah dinding kayu ini. 3 orang berpakaian hitam-hitam sedang mengintai rumah ini. Lah, siapa mereka? Dan mau apa? Ayo, non. Ada apa, Dawala? Kamu mengendap-endap lalu mengintip keluar. Maling. Apa? Genting? Iya, di luar ada maling. Oh, kambing. Iya, kambing. Ada berapa ekor kambingnya? 3. Wah, banyak. Ada 5 ekor. Dasar Saliwang. Orang bilang 3, dia bilang 5. Kacau lah. Ayo tangkap 1 ekor saja, lumayan. Di malam hari yang dingin begini, kita bikin sate kambing. Baik, ayolah. Tapi bangunkan dulu Raden Bentar. Ada Halilintar. Halilintar? Iya, Halilintar. Bentar? Iya, Halilintar. Bentar? Halilintar. Loh, budak. Ya. Orangnya belum tidur. Ayo lari, ayo. Ini gara-gara kamu nih. Mereka ketakutan dan lari karena kaget mendengar suaraku. Mau nangkap maling malah malingnya sudah kabur duluan. Para pencuri itu menjerit-jerit. Kenapa ya? Mereka berkelahi. Tapi berkelahi dengan siapa ya? Mungkin mereka kepergok petugas ronda, penjaga keamanan desa. Baik, aku lihat keluar. Nah, 3 orang pencuri itu semuanya tergeletak di tanah, merintih-rintih kesakitan. Pasti mereka dihajar oleh petugas ronda. Tapi petugas rondanya mana ya? Aku. Siapa itu?
Akulah petugas ronda yang meringkus 3 pencuri itu. Loh, Aden Bentar. Pantas. Di dalam kamar tidak ada. Taunya begadang di luar. Ayo, pencuri itu diperiksa. Baik. Hei, kalian maling? Malam-malam ngintip rumah orang pasti maling. Tunggu. Maling apa? Maling ayam atau maling jemuran? Ya, maling jemuran. Jemuran apa di malam hari? Ayo ngomong. Aduh, Pak. Ampun, Pak. Kami orang miskin, Pak. Kami hanya cari makan. Apa? Dari makam? Di sini tidak ada makam. Juga tidak ada kuburan. Aduh, telinga si Saliwang rusak lagi. Yalah. Maling itu bilang cari makan. Katanya dari makam. Aku tidak takut. Biar kalian dari makam hantu kuburan. Bukan, Pak. Kami bukan setan kuburan, Pak. Tukang bubur. Bubur apa? Bubur ayam? Bubur. Apa bubur kacang hijau? Bubur. Jadi tukang dagang bubur kacang hijau. Kalau begitu enak. Kenapa jadi maling? Atau kalian punya pekerjaan rangkap? Jadi tukang bubur merangkap maling, begitu? Bukan, Pak. Kami bukan tukang. Atau kalian punya pekerjaan rangkap? Jadi tukang bubur merangkap maling, begitu? Bukan, Pak. Kami bukan tukang bubur ayam atau bubur kacang hijau, Pak. Apa? Buto hijau dibawa-bawa. Buto hijau? Rupanya kalian punya ilmu buto hijau. Aduh, ya Saliwang lah, rusak. Jadi tidak karuan ini. Lah, mundur ke Saliwang lah, mundur lah. Biar aku yang memeriksa pencuri itu, mundur. Memang mereka tukang bubur. Mundur, bukan bubur. Tukang bubur. Lama-lama aku getok kepala kamu pakai alu ini lah. Dia bilang tukang bubur. Raden, iya. Suruh si Saliwang mundur, Den. Semuanya jadi rusak gara-gara telinganya berantakan itu. Ayo sini Saliwang. Biar si Dawala yang memeriksa pencuri itu. Iya. Kami mau maling, maling ya? Betul iya. Oh, benar kalian cuma pencuri biasa? Benar, Pak. Atau mau berbuat jahat? Membunuh kami ya? Tidak, Pak. Kami bukan pembunuh. Kami hanya tidak punya. Kami mengganggur, Pak. Kami lapar, butuh uang dan makan, Pak. Oh, butuh makan saja mencuri. Ini. Aku kasih duit. Raden, duit. Masih ada uang, Raden? Loh. Kamu yang mau memberi uang? Kok uangnya minta sama aku? Iya, saya itu, Raden, lah. Saya tidak punya uang. Ini. Ini. Aku kasih uang. Tapi kalau masih mencuri, aku bunuh kamu ya. Oh, tidak, Pak. Terima kasih. Ayo pergi semuanya. Pak. Ayo, pergi sana. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, seharusnya pencuri itu diserahkan kepada kepala kampung. Kasihan, nanti dipukuli dia. Biar saja, biar kapok. Loh, kepala kampung mungkin tidak akan memukul. Tapi orang-orang, penduduk di kampung ini, begitu mendengar ada maling, langsung mereka akan keluar. Kemudian rame-rame memukuli pencuri itu. Dan biasanya kalau penduduk menghajar pencuri, tidak pakai aturan. Main gebuk seenaknya. Pencuri itu bisa mati. Tapi kalau tidak dipukuli, dia akan mencuri lagi. Belum tentu, Saliwang. Melayang? Aduh. Tadi mah sudah benar. Sekarang rusak lagi. Loh. Nama kamu sendiri, Saliwang, jadi melayang. Sudah. Kamu diam saja. Diam. Tidak usah ngomong ya. Bingung saya. Pencuri tidak akan kapok dengan dipukuli. Bahkan bisa terjadi sebaliknya. Semakin menjadi-jadi. Lah, kenapa begitu, Raden? Sebab dia akan merasa sakit badannya. Dari sakit badan, bisa menjalar menjadi sakit hati. Akhirnya menjadi sebuah dendam. Oh,
Iya, benar lah. Banyak orang jahat yang keluar masuk penjara, dihajar, dipukuli, tapi tidak kapok-kapok ya Raden ya. Keluar dari kerangkeng mencuri lagi. Iya. Yang paling baik untuk menyadarkan mereka supaya berhenti mencuri ialah dengan memberi mereka pekerjaan yang baik, yang bisa mendatangkan uang bagi mereka. Pekerjaan sekarang mah susah, Den. Susahnya mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan? Itu Den, mencari pekerjaan, membuat pekerjaan, maksud Raden lah. Mencari pekerjaan memang susah, tapi membuat pekerjaan mudah. Membuat pekerjaan? Iya. Artinya, jangan bersifat menunggu. Menunggu nasib sampai mendapat pekerjaan. Kesana kemari mencari pekerjaan, melamar pekerjaan susah payah. Seharusnya tidak begitu. Tapi berusaha membuat pekerjaan. Misalnya? Mencari apa yang ada di sekeliling kita, yang sekiranya bisa dijadikan uang. Mungkin dia tinggal di sebuah tempat yang banyak terdapat pohon bambu. Nah, bambu itu bisa diolah, dibuat apa saja yang sekiranya bisa dijual. Atau mungkin tidak ada pohon bambu, hanya ada pohon jenis lain. Bisa saja dilihat dulu pohon itu jenis pohon apa. Apakah kayunya bisa dimanfaatkan, atau daunnya, atau apakah buahnya? Carilah bagian dari pohon itu yang bisa dijadikan uang. Apalagi kalau ada sungai. Wah, enak banget. Sungai itu bisa menjadi sumber uang yang banyak, asal kita bisa mengolahnya. Kalau tidak ada apa-apa, bagaimana, Den? Tidak ada apa-apa? Ya, kita tinggal di sebuah tempat yang tandus dan gersang. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari sebuah tempat yang seperti itu? Tak satu pun bagian di dunia ini yang tidak ada apa-apanya. Aduh, iyalah. Maksud Aden tuh bagaimana? Begini, Dawala. Meskipun tandusnya seperti apa, ya, gersangnya sangat mengerikan, akan tetap mengandung sesuatu yang bisa dipergunakan untuk kepentingan manusia. Di permukaan, tanahnya memang sangat mustahil untuk bisa diolah. Karena tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada hewan. Dan tanahnya sendiri mengandung pasir yang sulit diolah. Nah, setelah melihat itu semua, kenapa tidak mencoba untuk masuk ke dalamnya? Masuk ke dalamnya? Iya. Maksud Raden, masuk ke dalam tanah? Iya. Masuk ke dalam tanah, bagaimana mungkin nih? Bukan masuk ke dalam tanah menyelam atau seperti Raden Samba yang bisa nurus bumi. Bukan begitu. Tapi digali. Oh, digali, dicangkul? Iya. Mau dicangkul, dilinggis, diapakan saja, atau dibongkar, terserah. Pokoknya harus kita lihat isi di dalam tanah itu. Isinya ya tentu sama saja, Den. Tanah. Belum tentu, Dawala. Belum tentu? Iya. Di dalam tanah itu bisa saja ada emas, ada besi, ada tembaga, ada perunggu, ada batu pualam, dan sebagainya. Iya ya. Benar. Para empu pembuat keris juga sering melakukannya. Mencari tanah yang mengandung besi, ya, Den. Iya. Pokoknya jangan putus asa. Aden. Ya. Kalau tanahnya juga tidak ada isinya apa-apa, bagaimana itu, Den? Di atas permukaan tanah tidak ada apa-apanya. Di dalam tanah juga tidak mengandung apa-apa. Kita menengadah, melihat ke atas, ke angkasa. Melihat ke angkasa? Iya. Raden mah yang bukan-bukan saja nih lah. Melihat angin. Melihat angin? Iya. Angin yang kencang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang berguna bagi pertanian. Kita bisa membuat sebuah kincir angin yang besar untuk menaikkan air dari sungai ke sawah yang letaknya di daerah ketinggian. Oh, iya ya. Sebenarnya alam semesta ini sangat kaya ya, Den ya. Apa saja bisa dimanfaatkan. Iya. Maksud dari semua itu, kita tidak boleh punya pikiran yang sempit.
Jangan cepat putus asa. Sebab Sang Maha Pencipta menciptakan alam semesta ini untuk dipergunakan oleh umat manusia. Tentunya dipergunakan kepada hal-hal yang baik. Den, kalau di sekitar kita sudah tidak ada apa-apa, Ya, bagaimana jalan keluarnya itu, Den? pindah. Pindah, Iya, pindah mencari tempat yang bisa diolah. mencari tanah yang subur begitu. Ya, daripada di tempat sendiri sengsara, lebih baik pindah. Apa salahnya mencari tempat lain yang lebih subur? Dunia ini sangat luas. Kita bisa mencari tempat yang lebih subur, lebih indah, lebih makmur, dan lebih segala-galanya dari daerah yang sekarang kita tinggali. Lalu, tinggal di tempat itu. Dan mulailah bekerja, mengolah tanah. Pasti akan berhasil. Asal bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak kena lelah. Oh, iya. Daripada di sini tidak punya sawah, mendingan membuat sawah sendiri di tempat lain yang belum diolah orang lain begitu, Den, ya? Iya. Untuk itu harus mencari lahan yang tidak ada pemiliknya. Iya. Artinya membuka lahan baru. Lahan baru, ya. Yang sama sekali belum disentuh oleh manusia lainnya. Iya. Hari hampir pagi. Iya, Den. Tidak terasa. Kasihkan ngobrol, tahu-tahu sudah pagi. Ayo, kita masuk ke dalam rumah, istirahat sebentar, lalu berangkat lagi, melanjutkan perjalanan. Baik, Den. Ada apa, Den? Kenapa tertawa? Lihat, itu si Saliwang tidur di bawah pohon. Saliwang. Dia tidak kuat menahan ngantuk gitu, Den. Mumpung masih pagi, udaranya enak, masih segar. Ayo, kita berangkat. Baik, Den. Kita mau kemana sih? Ke Madangkara. Sengsara? Madangkara? Kok jadi sengsara? Iya, Den. Memang pagi-pagi telinganya sudah rusak. Sini, Siliwan. Sinilah. Aku bersihkan telingamu pakai linggis ya. Berhenti, Den. Ada perang. Hah? Perang? Iya. Aku mendengar suara pertempuran di balik bukit sebelah sana. Iya, Den. Sayup terdengar teriakan-teriakan orang banyak. Ayo, kita periksa. Hiya. Kalian lihat, di bawah sana, di kaki bukit, sedang terjadi pertempuran. Wah, benar, Den. Ya? Yang bertempur orangnya banyak.
Kalau pertempuran, orangnya pasti banyak. Yang orangnya sedikit, itu namanya pertarungan. Bisa juga kau ngomong, Caliwang. Ya, bisa saja. Ayo, turun dari kuda. Mau apa, Den? Mendekati tempat pertempuran itu. Apa tidak berbahaya? Jangan-jangan kita kena tombak atau panah nyasar. Asal hati-hati, tidak akan kena. Aduh, baik, Den. Hop, ya. Hop, ya. Hop, ya. Nah, kita sudah cukup dekat. Dari sini bisa terlihat cukup jelas. Wah, ramai sekali, Den. Iya, yang bertempur pasukan perang. Iya, dua kesatuan pasukan perang yang seragam pakaiannya berbeda. Saling serang itu, Den. Iya. Itu pasukan Kadipaten Taruman dan pasukan Kadipaten Rambat. Raden tahu? Tentu saja. Karena kedua kadipaten itu wilayah kerajaan Madangkara. Wah, perang saudara tuh, Den. Kenapa mereka saling serang? Baik, aku harus menghentikan pertempuran itu. Bukankah kalian pasukan Kadipaten Rambat dan Kadipaten Taruman? Betul, Raden. Betul, Raden. Lalu mengapa kalian bertempur? Pasukan Kadipaten Taruman, pemberontak. Bukan begitu, Raden. Iya, kau pemberontak, pengkhianat. Begini. Kau memungkir. Sekarang di hadapan Raden Bentar, masih juga memungkir. Cukup. Sekarang kalian diam. Jangan bicara kalau tidak aku suruh. Kalian berpangkat Punggawa. Betul, Raden. Hamba Punggawa Limpas. Hamba Punggawa Sangkal. Dan kalian memakai tanda khusus pada ikat pinggang. Berarti kalian kepala pasukan khusus. Betul, Raden. Hamba kepala pasukan khusus Kadipaten Rambat. Hamba kepala pasukan khusus Kadipaten Taruman. Baik. Terus terang, aku sangat terkejut mendengar kata pemberontak. Nah, coba kau terangkan, Punggawa Limpas. Daulat, Raden. Begini, Adipati Denawa mau memberontak terhadap kerajaan Madangkara. Apa? Adipati Denawa mau memberontak terhadap Madangkara? Benar, Raden. Punggawa, mulutmu bisa dipercaya? Hamba bersedia dihukum gantung bila mana hamba berdusta. Dan kau bagaimana, Punggawa Sangkal? Apa yang dikatakan oleh Punggawa Limpas itu benar? Benar, Raden. Pengkhianat. Berarti kau dan pasukanmu pasukan pemberontak. Ampun, Raden. Hamba hanya menjalankan tugas. Baik. Letakkan senjatamu dan pasukanmu. Daulat, Raden. Punggawa Limpas, lucuti senjata mereka. Daulat, Raden. Kumpulkan senjata kalian. Jadikan satu. Letakkan di depan. Lalu semuanya duduk. Beres, Raden. Pasukan Kadipaten Taruman itu sudah dilucuti. Baik. Sekarang juga aku akan menemui Adipati Denawa. Dia harus mempertanggungjawabkan rencana gilanya itu. Daulat, Raden. Kau giring pasukan pemberontak yang sudah dilucuti itu ke Kadipaten Rambat. Daulat, Raden. Dan sampaikan perintahku kepada atasanmu, Adipati Rambat, agar secepatnya berangkat ke Kadipaten Taruman, menghadap kepadaku. Kanjeng Adipati Rambat telah tiada, Raden. Telah tiada? Apa maksudmu? Beliau sudah meninggal, dibunuh oleh Adipati Denawa. Apa? Adipati Rambat dibunuh oleh Adipati Denawa? Iya, Raden. Beliau dibunuh karena tidak mau diajak kerjasama
mendukung pemberontakan Adipati Denawa, Raden. Jagat Dewa Batara. Adipati Denawa harus dihukum mati. Jahanam. Perbuatan Adipati Denawa, perbuatan biadab. Aku sendiri yang akan menghukum dia. Hamba mohon ampun, Raden. Janganlah Raden berangkat sendiri. Hamba khawatir pada keselamatan Raden. Karena Adipati Denawa memiliki pasukan perang yang besar dan kuat, Raden. Yang hampir menyamai kekuatan pasukan perang Madangkara. Aku tidak takut. Aku hancurkan pasukan perang itu. Celaka. Raden Bentar muka. Dia bisa celaka. Digempur habis-habisan oleh pasukan perang Kadipaten Taruman. Raden Bentar mah orang sakti. Siapa kau, saudara? Sahabatnya Raden Bentar? Aku Dawala, sahabatnya Raden Bentar. Aku juga sahabatnya. Namaku Saliwang. Jangan takut, Punggawa. Raden Bentar pasti bisa menghancurkan sebuah pasukan perang. Saya tahu Raden Bentar ilmunya tinggi. Tapi di dalam menghadapi pasukan perang diperlukan taktik dan siasat lain. Tidak bisa cuma dengan mengandalkan ilmu kesaktian. Lalu? Sudah lama Adipati Denawa mempersiapkan diri untuk melakukan pemberontakan. Bertahun-tahun dia mempersiapkan sebuah pasukan perang yang besar. Selama sekian tahun aku mengenal Raden Bentar, tidak sekalipun aku melihat Raden Bentar marah. Dalam keadaan seperti apapun, Raden Bentar selalu bisa menahan diri. Tapi kali ini beliau benar-benar murka. Soalnya Adipati Denawa itu mau berkhianat terhadap kerajaan Madangkara. Tamtama, siaga! Secepatnya kau pulang ke Kadipaten Rambat. Hubungi Punggawa Rongka. Kerahkan seluruh kekuatan pasukan perang Kadipaten Rambat. Dan segera diberangkatkan ke Kadipaten Taruman untuk membantu Raden Bentar. Siaga! Aku dan pasukanku sekarang juga akan berangkat untuk melindungi Raden Bentar. Siaga! Pasukan! Siaga! Siapkan diri kalian. Kita akan melakukan perang. Kau, Punggawa Sangkal. Kau dan pasukanmu sudah menjadi tawanan kami. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengurus kalian. Terserah kalian mau kemana. Punggawa Limpas. Sekarang aku sadar bahwa aku harus mengambil keputusan yang tegas. Dan keputusanku itu, aku dan pasukanku akan menunjukkan bakti dengan menyerbu ke Kadipaten Taruman. Kau mau bertempur dengan teman sendiri? Dengan hadirnya Raden Bentar, hatiku menjadi mantap bahwa aku harus bertempur menumpas kejahatan. Dan yang jahat adalah Adipati Denawa. Apakah baktimu bisa dipercaya? Kau boleh mengawasi setiap gerak-geriku. Kalau aku ingkar bakti, segera bunuhlah aku. Baik. Kau dan pasukanmu bergerak di depan, supaya aku bisa mengawasi gerak-gerik pasukanmu. Terima kasih. Tamtama, siaga! Kembalikan lagi semua senjata kepada pasukan Punggawa Sangkal. Siaga! Siaga! Maju! Tambah lagi. Jangan takut. Tuak masih banyak. Kanjeng Adipati Denawa, kenapa jadi bermulam durja? Marilah kita bersenang-senang, minum tuak sampai puas. Perasaanku kenapa tiba-tiba jadi tidak enak. Ada apa? Aku sendiri tidak tahu. Tiba-tiba saja jantungku berdebar-debar. Alah, itu hanya perasaan biasa. Terutama perasaan seorang yang akan berhasil. Saya yakin Adipati akan berhasil. Dukungan datang dari mana-mana. Kedudukan Adipati semakin kuat.
tidak lama lagi akan berhasil mendirikan sendiri menjadi penguasa besar yang bebas, tidak terikat kepada Madangkara. Bahkan dukungan dari kaum persilatan juga sudah datang. Bukan begitu, Saudara Lompar? Beres. Kami 5 orang ini tokoh nomor 1 di wilayah barat. Kalau perlu, guru kami Jagat Lumampah akan turun tangan langsung untuk membela Kanjeng Adipati. Tuh, apa tidak hebat Kanjeng Adipati? Iya. Ayo, sekarang kita minum sampai puas. Ayo. Daulat Kanjeng Adipati. Siapa itu? Tamtamawatar, seorang mata-mata yang kita tugaskan mengintai daerah tapal batas. Ada apa? Dia kelihatan panik. Watar, sini. Daulat Kanjeng Adipati Denawa. Ada apa? Kenapa kau nampak panik? Celaka Kanjeng. Celaka? Raden Bentar datang melerai pertempuran antara pasukan kita melawan pasukan Rambat. Iya. Kemudian berangkat menuju ke sini hendak menjumpai Kanjeng Adipati. Celaka. Kenapa Raden Bentar tiba-tiba muncul? Apakah dia membawa pasukan perang dari Madangkara? Tidak, tuanku. Hanya bertiga dengan teman-temannya. Apakah kedua temannya itu petugas dari Madangkara? Nampaknya tidak, Kanjeng Adipati. Mereka lebih pantas sebagai orang biasa dari kalangan rakyat jelata. Mungkinkah mereka tokoh sakti dari kaum persilatan? Alah, kenapa harus takut Kanjeng Adipati Denawa? Untuk apa kami berada di sini kalau bukan untuk melindungi Kanjeng Adipati? Hati-hati, Rompal. Raden Bentar memiliki ilmu yang tinggi. Ilmu Kadikjayaan? Saya juga punya. Juga 4 orang saudara seperguruan saya ini semuanya punya ilmu Kadikjayaan. Aku percaya, tapi... Pokoknya beres Kanjeng Adipati. Sekarang juga kami akan menghadang jagoan dari Madangkara itu. Jangan di sini. Lebih baik kau hadang di luar kota. Supaya tidak akan curiga bahwa kau dan teman-temanmu adalah orang-orangku. Benar. Sehingga ada kesan bahwa Raden Bentar bertarung semata-mata dengan orang-orang dari rimba persilatan. Bukan tokoh dari Kadipaten Taruman. Beres. Ayo teman-teman, berangkat. Ya, ayo. Kita berangkat. Iya. Itu tapal batas Kadipaten Taruman. Baik, aku langsung saja masuk ke dalam kota dengan terang-terangan. Dua buah pisau kecil meluncur sangat cepat menuju ke leherku. Untung aku cepat berkelit, sehingga pisau-pisau itu tidak mengenai leherku. Tenang Jalu, tenang. Ada orang jahat yang mencelakakan kita. Tenang Jalu. 5 orang laki-laki muncul dari balik pepohonan. Berjalan menghampiri aku sambil tertawa dan dengan lagak jagoan, petentang-petenteng. Siapa mereka? Kau yang bernama Raden Bentar? Benar. Ini rupanya yang kesohor sebagai jagoan Madangkara. Kalau kau ingin ketemu dengan jagoan Madangkara, salah alamat. Salah alamat? Iya. Jago Madangkara bukan aku, tapi Senopati Kebojalingan. Nah, dialah jago Madangkara nomor 1. Kalian boleh pergi ke Madangkara untuk mencoba kesaktian Senopati Kebojalingan. Tapi kau juga kabarnya punya ilmu yang tinggi. Iya, aku punya ilmu yang sangat tinggi, yaitu ilmu sastra. Ilmu sastra? Iya, seni sastra juga ada ilmunya. Dan aku sudah bisa menguasai ilmu sastra tingkat tinggi. Untuk apa ilmu sastra?
Bisanya cuma tulis-menulis. Ilmu sastra memang ilmu tulis-menulis. Tapi aku senang, sebab bisa menghasilkan uang. Persetan. Ayo turun dari kuda. Ya. Kenapa aku harus turun dari kuda? Kau harus diringkus. Kenapa aku harus diringkus? Apa salahku? Aku benci pada orang-orang Madangkara. Mereka sombong-sombong. Selalu merasa dirinya sebagai orang yang paling hebat. Orang-orang Madangkara memang sangat hebat. Hebat dalam bidang ilmu pertanian. Bangsat. Bukan ilmu pertanian, tapi ilmu silat dan ilmu kadikjayaan. Aku rasa tidak. Sebab kepandaian orang-orang Madangkara di dalam bidang ilmu silat dan ilmu kadikjayaan sama saja dengan tempat-tempat lain. Bahkan mungkin lebih rendah. Tapi kalau dalam bidang ilmu pertanian, memang paling hebat. Setan, aku tidak butuh ilmu pertanian. Wadya Balat. Ayo, jajal dia. Ilmu silatnya jelek banget. Gerakan jurusnya sangat lambat. Ayo, Wadya Barat. Desak terus. Sebentar saja dia pasti roboh. Loh, kok tidak roboh-roboh? Padahal ilmu silat si Bentar itu dangkal sekali. Jurus-jurusnya mentah. Gerakannya sangat lambat. Tapi sudah lewat 100 jurus, kok tidak bisa roboh? Kalian goblok! Kenapa kalian mendadak jadi tolol, ha? Melawan orang yang tidak bisa main silat, kalian tidak becus apa-apa. Memalukan! Loh, malah anak buahku yang terdesak. Loh, malah anak buahku yang kalah kabur. Edan, kenapa anak buahku yang jadi berantakan? Semuanya roboh, bergeletakan di atas tanah, merintih-rintih kesakitan. Ayo bangun semuanya. Memalukan, bangun. Kalian sering bertarung dengan jago-jago silat dan selalu menang. Tapi sekarang melawan orang yang tidak bisa silat, kenapa jadi kalah? Siapa bilang dia tidak bisa silat? Dia hebat. Hebat apaan? Dia cuma bisa 5 buah jurus. Cuma 5 buah jurus itu yang diulang-ulang. Diulang-ulang terus sampai aku bosan melihatnya. Jangan cuma bisa mengambil. Coba kau lawan dia. Baik. Jangan pergi. Aku tidak pergi kemana-mana. Dari tadi tetap di sini. Sekarang lawan aku. Silahkan. Rasakan kau sekarang, Rompal. Baru tahu rasa. Sudah lewat 100 jurus. Bentar yang kau katakan tidak bisa silat, tidak bisa kau robohkan. Bahkan sebaliknya, kau yang terdesak. Oh, kena. Baru tahu kau sekarang. Si Bentar itu hebat. Heran. Dia cuma bisa 5 buah jurus saja. Selama bertarung sampai 100 jurus lebih. 5 buah jurus itu diulang-ulang. Dia hanya mempergunakan 5 buah jurus yang terus-menerus. Begitu terus diulang-ulang. Seharusnya aku yang menang. Sebab aku memiliki jurus yang banyak. Lebih dari 30 jurus.